Tiffany Renggogeni dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang kewirausahaan administrasi pendidikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang strategi kewirausahaan, soal pengelola usaha mulai dari perencanaannya. Satu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan operasional, rincian, strategi, termasuk peluang-peluang yang akan diraih market yang mungkin bisa dijadikan suatu daerah kekuasaan. Ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam mengelola sebuah rencana usaha. Adapun fungsi dari perusahaan itu sendiri untuk dijadikan sebagai pedoman atau pencapaian keberhasilan dalam manajemen. Lalu usulan-usulan finansial yang akan kita gunakan dalam proses usaha yang dibuat. Kemudian permintaan dana terhadap sumber-sumber pendanaan. Dan yang terakhir yaitu harus adanya dalam perencanaan adalah untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan bagaimana cara mengembalikan dana tersebut. Dan ini merupakan bagian-bagian awal yang harus dimiliki dalam kewirausahaan dalam menentukan strategi-strategi yang ada pada kewirausahaan dalam kaitannya dengan pengelolaan kewirausahaan. Perencanaan usaha menuntut untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi, dan berkomunikasi untuk menentukan suatu titik dari harapan yang kita pikirkan. Jadi harus lebih banyak berinteraksi sesama wirausahawan yang lebih sukses. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan? Pengelolaan keuangan ini didasari atau tidak, keuangan merupakan salah satu yang penting dalam kewirausahaan. Sebenarnya sumber dana bukan hanya pada kita sendiri, tetapi juga bisa dari keluarga ataupun dari teman-teman, bahkan dari perusahaan-perusahaan yang ingin investasi terhadap usaha kita. Jadi pada intinya, jika kita tidak punya modal, ini bukanlah suatu masalah yang besar, tapi kita harus bisa mencari modal yang kita inginkan dengan cara berinteraksi agar adanya bantuan ataupun pinjaman dari keluarga ataupun teman. Dan ini semua tergantung pada bagaimana kita dalam mengelola semua ini. Jadi pada intinya pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan dan bagaimana cara kita memanfaatkan dan menggunakan dana yang didapatkan tersebut, dan bagaimana kita mengendalikan dana tersebut. Pada akhirnya dapat mengembalikan proses dari sumber dana yang diperoleh atau keuntungan dari dana-dana tersebut. Adapun dalam kewirausahaan ini kita akan membahas 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber dana. Sumber dana ini merupakan modal utama dalam usaha yang dibuat atau usaha yang kita rintis sendiri. Adapun bagian-bagian sumber dana, yang pertama adalah dana internal. Dana internal ini berasal dari kita, dari dalam. Dana dari kita sebagai pemilik suatu usaha tersebut. Dan juga ada dana cadangan, sifatnya ditahan agar tidak terjadinya kesalahan atau kekurangan uang
ke depannya dan harus dimanfaatkan dengan baik. Contohnya juga bisa dijadikan dana laba sebagai dana cadangan, karena dana laba dijadikan sebagai modal cadangan untuk kondisi tertentu sebelum kita benar-benar stabil dalam suatu perusahaan. Dan dana yang selanjutnya yaitu dana eksternal, yaitu berasal dari luar perusahaan. Contohnya bisa saja dari pinjaman dari teman ataupun keluarga, tapi di sini harus adanya kejelasan ataupun kepastian pembagian keuntungan, karena bisa saja ini disebut sebagai investasi. Bagaimanapun modal yang telah diberikan juga ingin dikembalikan. Yang terakhir yaitu dana ventura. Dari perusahaan yang ingin diinvestasikan, dananya kepada perusahaan-perusahaan kecil yang barangkali dianggap bisa dan dapat berpotensi maju. Adapun aspek yang kedua yaitu perencanaan dan penggunaan dana. Terbagi atas beberapa hal. Yang pertama yaitu biaya awal, yaitu suatu rancangan keuangan. Dan yang kedua yaitu analisa peluang pokok. Ini penting untuk melihat kemungkinan yang terjadi dalam proses tertentu, sehingga bisa melihat untung ataupun laba yang kita peroleh dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian dari dana. Bagaimana ini harus dikontrol sedemikian rupa. Dari perencanaan dan penggunaan dana tersebut, kunci utamanya adalah pada pengawasan dan pengendalian. Karena pada dasarnya setiap pengawasan dan pengendalian secara tepat, maka suatu perusahaan itu akan berjalan secara lancar. Nah, adapun hal yang harus dipahami sejak dini, sebelum kita ingin memulai suatu perusahaan atau suatu usaha, yaitu terkait dengan pemasaran, membahas persoalan pemasaran, yaitu terkait dengan persoalan bagaimana suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang akan dilaksanakan, lalu bisa dipasarkan sesuai dengan marketnya atau target pasarnya melalui kegiatan pemasaran. Dan pada intinya, usaha kita akan menjadi usaha yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Pada intinya, suatu usaha harus menciptakan suatu produk yang jelas dan menentukan kecocokan harga, mendistribusikan barang dan jasa, dan promosi. Jadi terkait dengan pemasaran, minimal ada 5 hal. Yang pertama yaitu kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kedua, kejelasan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, sesuai harga dengan area market. Yang keempat, promosi. Dan yang kelima, pemasaran. Di sini promosi tidak hanya menggunakan biaya yang sedikit, tetapi di sini promosi itu menggunakan biaya yang cukup banyak. Nah, hal yang harus ada dalam pertimbangan strategi dan pemasaran sebelum memulai suatu usaha adalah strategi pemasaran seperti apa yang digunakan untuk dimanfaatkan. Bicara soal strategi, pemasaran diawali dengan perencanaan, penentuan kebutuhan, dan perlu melakukan riset pasar atau pemutuhan keinginan. Adanya kejelasan segmen mana yang mau diambil dan menetapkan strategi pemasaran dalam persaingan. Melakukan pemilihan terhadap strategi pemasaran dengan menggunakan teknik marketing mix. Manfaatkan semua pola keuntungan mix dan gabungkan semua itu agar mendapatkan keuntungan.
Nah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang marketing mix. Marketing mix ini adalah kebutuhan atau keinginan konsumen untuk menghasilkan barang atau jasa dalam menentukan harga. Pada intinya, marketing mix ini adalah satu pola marketing yang ingin dilakukan. Kiat pemasaran market baru ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang kiat pemasaran marketing baru. Ada 4 kiat-kiat yang telah dirangkum di sini. Yang pertama yaitu peluang pasar, yang kedua tempat yang jelas, yang ketiga banyak barang yang dibutuhkan konsumen dalam pemasaran, dan yang keempat usaha baru yang akan dipasarkan menentukan target. Nah, selanjutnya teknik pengembangan usaha. Yang pertama kita akan membahas tentang perluasan skala ekonomi, kedua perluasan cakupan usaha, dan yang terakhir saya akan menyebutkan tentang manajemen kewirausahaan. Yang pertama yaitu manajemen, menyangkut semua kekuatan perusahaan yang sifatnya menjamin, dan strategi kewirausahaan terkait market atau target pasar yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu mampu menjaga semangat untuk selalu berkembang. Adapun dapat kita simpulkan bahwa manajemen kewirausahaan itu ada 3. Yang pertama manajemen, yang kedua strategi kewirausahaan, yang ketiga mampu menjaga semangat untuk selalu berkembang. Mungkin sekian saja video saya untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.